Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Di Arafah tidak ada pangkat, tidak ada gelar, tidak ada yang bisa disembunyikan di balik nama besar atau amal yang terlihat banyak. Semua orang berdiri dengan cara yang sama, dengan pakaian yang sama, di waktu yang sama, dan di satu tempat yang sama. Tidak ada satu hal yang sering luput. Di tempat inilah haji seseorang bisa sah atau gugur seluruhnya. Bukan di Ka'bah, bukan di tawaf, tapi di Arafah. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Apa yang sebenarnya terjadi di sana sampai seluruh ibadah haji ditentukan hanya oleh satu hari itu? Simak pembahasan ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Arafah adalah nama yang mengandung makna dalam. Arafah bukan sekedar nama geografis di luar Mekah. Ia seperti nama yang sengaja dipilih untuk menggambarkan apa yang harus terjadi di sana. Akar katanya Arafah, mengetahui, mengenal, atau menyadari. Jadi sejak awal, pesan itu juga jelas. Ini bukan tempat untuk sekedar datang, tapi tempat untuk benar-benar sadar. Bayangkan seseorang datang ke Arafah. Secara fisik, dia sama seperti jutaan orang yang lain. Pakai pakaian ihram, berdiri di padang yang sama. Tapi yang membedakan bukan posisinya, melainkan kesadarannya. Di titik itu, semua hal yang biasanya menutupi manusia mulai runtuh. Jabatan tidak ada, harta tidak terlihat, status sosial hilang. Yang tersisa hanya satu, yaitu hubungan dia dengan Allah. Disinilah makna Arafah mulai terasa. Dia mulai mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan versi yang ditampilkan ke orang lain, tapi versi yang Allah tahu. Sebagian ulama memang menyebut beberapa sebab penamaan Arafah. Ada yang mengatakan karena manusia saling ta'aruf, saling bertemu. Ini mungkin masuk akal karena jutaan orang berkumpul dari berbagai penjuru dunia. Ada juga yang menyebut bahwa di tempat ini Nabi Ibrahim alaihissalam diperkenalkan tata cara manasik oleh malaikat Jibril. Ini juga disebut dalam sebagian riwayat meskipun tidak semuanya kuat. Maka sikap yang aman adalah kita tidak memastikan sebagai sebab pasti, tapi kita ambil maknanya selama tidak bertentangan dengan dalil yang sahih. Namun kalau ditarik ke inti, semua penjelasan itu mengarah ke satu hal yang sama, yaitu Arafah adalah tempat pengenalan, bukan sekedar mengenal orang lain, tapi mengenal Allah, mengenal dosa sendiri, dan mengenal kenyataan hidup. Di sini biasanya seseorang baru benar-benar jujur. Yang selama ini mereka baik-baik saja, tiba-tiba sadar banyak kekurangan dan banyak dosanya. Yang selama ini santai, tiba-tiba serius berdoa. Kenapa? Karena suasananya memaksa hati untuk berhenti lari. Dalam manhaj Ahlus Sunnah, kita tidak membangun makna dari cerita-cerita yang tidak jelas sumbernya. Kita kembali ke yang pasti, bahwa Arafah disebut dalam hadis sebagai inti haji, dan seluruh rangkaian ibadah di sana dipenuhi dengan doa, zikir, dan penghambaan. Artinya, fokus utamanya memang pada kesadaran hati, bukan sekedar gerakan fisik. Jadi, ketika seseorang berdiri di Arafah, yang dituntut bukan sekedar hadir, akan tetapi sadar. Sadar bahwa hidup ini sementara. Sadar bahwa dosa itu nyata. Sadar bahwa Allah Maha mendengar. Kalau ini tidak terjadi, maka Arafah hanya jadi tempat singgah. Tapi kalau ini terjadi, disitulah Arafah benar-benar menjalankan fungsinya untuk mengubah manusia dari dalam. Wukuf, penentu sah tidaknya haji. Di semua rangkaian haji, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang bisa diganti dengan dam kalau terlewat. Tapi ada satu yang tidak punya cadangan, yaitu wukuf di Arafah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menutup pintu perdebatan dengan satu kalimat tegas, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ulama Ahlus Sunnah memahami ini sebagai penegasan. Bahwa wukuf adalah rukun utama. Kalau ini tidak terjadi, maka seluruh rangkaian lain tidak bernilai sebagai haji. Bayangkan seseorang sudah berihram, sudah tawaf, sudah sa'i, bahkan sudah ke Mina. Secara lahir semua terlihat lengkap. Tapi kalau dia tidak sempat masuk waktu wukuf, yaitu sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10, maka hajinya tidak sah. Bukan kurang sempurna, tapi tidak sah. Dan ini disepakati oleh para ulama. Jadi, titik penentunya bukan banyaknya aktivitas, tapi hadirnya seseorang di Arafah pada waktu itu. Menariknya, bentuk ibadah ini sangat sederhana. Tidak ada gerakan khusus yang rumit. Tidak ada bacaan yang dibatasi harus ini dan itu. Wukuf secara fikih cukup dengan hadir di wilayah Arafah dalam rentang waktu tersebut, meskipun hanya sebentar. Bahkan orang yang tertidur atau pingsan tapi masih berada di Arafah dalam waktunya tetap sah wukufnya. Ini menunjukkan bahwa yang ditekankan adalah kehadiran itu sendiri. Tapi jangan salah paham. Secara hukum, kehadiran fisik memang sudah cukup untuk sah. Tapi secara makna ibadah, disitulah justru letak ujiannya. Karena tidak ada gerakan teknis yang menyibukkan, maka yang tersisa hanya hati. Orang tidak bisa lagi bersembunyi di balik rutinitas ibadah. Dia akan berhadapan langsung dengan dirinya. Mau berdoa atau diam, mau sungguh-sungguh atau setengah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wukuf tidak sekedar berdiri. Beliau menghadap kiblat, mengangkat tangannya, dan memperbanyak doa sampai matahari terbenam. Ini menunjukkan bahwa inti wukuf bukan berdirinya, tapi menghadapnya, menghadap Allah dengan penuh harap. Tidak ada zikir yang lebih utama di hari itu selain doa. Bahkan disebutkan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dalam pemahaman Ahlus Sunnah, kita mengambil dua sisi sekaligus, yaitu sisi hukum dan sisi ruh. Secara hukum, jangan sampai terlewat waktunya. Ini teknis tapi krusial. Banyak orang gagal haji bukan karena malas ibadah, tapi karena salah perhitungan waktu atau lokasi. Secara ruh, jangan sampai hadir tapi kosong, karena bisa saja haji sah secara fikih, tapi minim perubahan secara hati. Itulah kenapa wukuf sering disebut seperti gambaran kecil di padang mahsyar. Manusia dikumpulkan di satu tempat, menunggu, berharap, dan tidak punya apa-apa selain amalnya. Bedanya, di Arafah masih ada kesempatan untuk memperbaiki, sedangkan di mahsyar semuanya sudah ditutup. Jadi, wukuf bukan sekedar rukun, tapi kesempatan terakhir untuk mengunci haji dengan kesadaran penuh. Kisah di balik Arafah antara riwayat dan hikmah. Ketika orang mulai membahas Arafah, hampir pasti akan muncul satu cerita yang sudah sangat terkenal, yaitu Nabi Adam dan Hawa dipisahkan setelah diturunkan ke bumi, lalu bertemu kembali di Arafah. Cerita ini tersebar luas, sering dibawakan dalam ceramah, bahkan dianggap seperti bagian dari sejarah pasti. Tapi di titik ini kita perlu tenang dan jujur. Riwayat tentang pertemuan itu tidak memiliki sanad yang kuat. Tidak ada hadis sahih yang secara tegas menetapkan bahwa pertemuan tersebut terjadi di Arafah. Dalam manhaj Ahlus Sunnah ini penting. Kita tidak menolak mentah-mentah semua kisah, tapi kita juga tidak mengangkatnya sebagai keyakinan tanpa dasar yang jelas. Posisi yang aman adalah kita katakan ini termasuk kisah yang disebut oleh sebagian ulama sebagai hikayat atau atsar yang tidak kuat. Artinya, boleh disebut sebagai pelajaran, tapi tidak boleh diyakini sebagai fakta pasti. Lalu, apakah kisah ini tidak ada nilainya? Justru disinilah letak keseimbangannya. Walaupun tidak bisa dipastikan secara sejarah, maknanya tetap bisa dipahami. Kenapa banyak orang mengaitkan Arafah dengan pertemuan kembali?
Karena secara pengalaman ibadah, Arafah memang terasa seperti itu. Orang datang dengan kondisi yang jauh dari sempurna, penuh dengan dosa, penuh dengan kelalaian, lalu di sana ia kembali mengingat Allah, kembali sadar, dan kembali ke fitrah. Jadi, kalaupun kisah Nabi Adam dan Hawa tidak dipastikan, makna kembali itu nyata. Bukan kembali bertemu pasangan, tapi kembali kepada Robnya. Dan ini sesuai dengan ruh ibadah yang memang diajarkan dalam dalil yang sahih, yaitu memperbanyak doa, istighfar, dan penghambaan. Adapun pertanyaan seperti berapa lama Nabi Adam mencari Hawa, di mana tempatnya mereka turun, atau bagaimana detail perjalanan mereka di bumi, semua itu tidak dijelaskan dalam dalil yang kuat. Maka tidak perlu diisi dengan spekulasi atau angka-angka yang tidak jelas sumbernya. Karena biasanya justru di situ orang mulai keluar dari jalur yang aman. Cerita makin detail, tapi dalilnya makin tipis. Pendekatannya sederhana, pegang yang pasti, hati-hati dengan yang tidak pasti. Yang pasti, Arafah adalah tempat yang Allah jadikan sebagai bagian dari syariat haji. Dan di sana manusia diperintahkan untuk mendekat kepadanya. Yang tidak pasti, kita tidak jadikan sebagai pondasi keyakinan. Dengan cara ini, cerita tentang Arafah tetap hidup, tetap punya makna, tapi tidak keluar dari batas, tidak liar, tidak berlebihan, dan tetap selaras dengan prinsip Ahlus Sunnah, yaitu mendahulukan dalil yang sahih di atas kisah yang menarik. Hari Arafah, hari turunnya rahmat, bukan turunnya zat. Ketika matahari mulai condong di tanggal 9 Dzulhijjah, suasana di Arafah sudah berubah. Jutaan manusia sudah berkumpul, tangan mereka mulai terangkat, suara doa terdengar dari berbagai arah. Di saat seperti ini, Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, yaitu Allah mendekat kepada hamba-hambanya dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Allah berfirman, "Lihatlah hamba-hambaku, mereka datang dalam keadaan kusut dan berdebu." Ini bukan sekedar gambaran, ini penegasan bahwa momen itu sangat istimewa di sisi Allah. Ada juga riwayat bahwa Allah turun ke langit dunia pada hari Arafah. Disinilah pentingnya pemahaman yang lurus. Dalam manhaj Ahlus Sunnah, semua sifat yang datang dalam Al-Quran dan hadis yang sahih kita tetapkan sebagaimana adanya, tanpa ditolak, tanpa diubah, tapi juga tanpa diserupakan dengan makhluk. Jadi, ketika disebut turun, kita imani sebagai sifat Allah, tapi tidak kita bayangkan bagaimana bentuknya, tidak kita samakan dengan pergerakan makhluk, dan tidak kita tafsirkan seenaknya. Prinsipnya jelas, tanpa membahas bagaimana. Kenapa ini penting? Karena banyak orang yang tergelincir di dua sisi. Ada yang menolak karena merasa tidak masuk akal, padahal hadisnya sahih. Ada juga yang membayangkan secara fisik seperti makhluk, padahal ini juga keliru. Jalan yang selamat adalah yang dipegang para ulama Ahlus Sunnah, yaitu menetapkan tanpa menyerupakan. Kalau maknanya ditarik ke inti, fokusnya bukan pada bagaimana Allah turun, tapi pada apa yang terjadi pada hamba. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, tidak ada hari di mana Allah membebaskan lebih banyak hamba dari neraka selain hari Arafah. Ini poin utamanya. Hari itu adalah puncak rahmat, pintu ampunan dibuka lebar, kesempatan diperbesar, dan alasan untuk diampuni dipermudah. Oleh karena itu, orang-orang yang wukuf tidak disibukkan dengan hal lain. Mereka tidak diminta melakukan gerakan tertentu yang rumit. Mereka diarahkan untuk berdoa, berzikir, dan berharap. Karena memang itu yang sedang dibuka oleh Allah pada hari itu, yaitu ruang pengampunan. Siapa yang serius memanfaatkannya, dia akan pulang dengan keadaan yang berbeda. Dan yang menarik, keutamaan ini tidak hanya untuk orang yang berhaji. Orang yang tidak berada di Arafah pun tetap bisa mendapatkan bagian dari rahmat hari itu, terutama dengan puasa Arafah dan memperbanyak doa. Artinya, Allah tidak membatasi kebaikan hanya pada satu lokasi, tetapi tetap memberi kesempatan luas bagi hambanya dimanapun mereka berada.
Jadi, ketika disebut hari turunnya rahmat, itu bukan sekedar ungkapan, itu realitas yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Hari di mana Allah mendekatkan ampunannya, membanggakan hambanya yang beribadah, dan membuka peluang besar untuk selamat dari neraka. Tinggal satu pertanyaan sederhana, saat kesempatan sebesar itu dibuka, siapa yang benar-benar memanfaatkannya? Keutamaan Arafah dan puncak sejarah haji. Hari Arafah bukan hanya milik orang yang sedang berhaji. Ia adalah hari yang Allah beri nilai khusus untuk seluruh umat manusia, dimanapun mereka berada. Bagi yang tidak berhaji, ada pintu ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu puasa Arafah. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaannya dengan jelas, bahwa puasa ini dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah di hari tersebut. Sampai satu hari saja bisa menjadi sebab pengampunan dalam skala waktu yang panjang. Di sisi lain, bagi yang sedang berhaji, Arafah adalah inti dari seluruh perjalanan. Semua rangkaian yang dilakukan sebelumnya seperti persiapan dan setelahnya seperti penyempurnaan. Karena tanpa Arafah, sebagaimana sudah ditegaskan dalam hadis, haji tidak dianggap sah. Maka tidak berlebihan jika ulama mengatakan bahwa puncak ibadah haji ada di Arafah, bukan di tawaf atau sa'i. Di hari yang sama, terjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu turunnya ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ayat ini turun pada saat Haji Wada di Arafah. Para sahabat memahami bahwa ini adalah penanda besar bahwa syariat Islam telah sempurna. Tidak ada lagi tambahan prinsip dasar agama setelah itu. Yang tersisa adalah penyampaian, penjagaan, dan pengalaman. Di momen yang sama pula, Rasulullah menyampaikan khutbah terakhirnya yang dikenal sebagai khutbah Haji Wada. Isi khutbah ini sangat fundamental, yaitu larangan mendalimi, penegasan kesetaraan manusia, penghapusan praktik jahiliyah, penjagaan darah dan harta, serta penekanan hak-hak perempuan. Ini bukan khutbah emosional, tapi rangkaian prinsip hidup umat Islam. Seolah-olah Rasulullah menutup satu fase sejarah kenabian dengan pesan yang sangat jelas dan sistematis. Kalau ditarik ke belakang, ibadah haji sendiri sudah memiliki akar sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan untuk membangun Ka'bah dan menyeru manusia untuk berhaji. Kemudian seiring waktu, praktiknya mengalami penyimpangan di masa jahiliyah, sampai akhirnya disempurnakan kembali oleh Rasulullah SAW. Disinilah haji kembali ke bentuk yang benar, dan Arafah menjadi titik sentralnya. Menariknya, meskipun ada perbedaan teknis dalam jenis haji, ifrad, qiran, dan tamattu, semuanya tidak pernah lepas dari Arafah. Perbedaan itu hanya pada cara memulai dan rangkaian awal ibadah, tapi semua bermuara ke satu titik yang sama. Artinya, Arafah bukan sekedar bagian dari haji, tapi titik persamaan dari seluruh jenis haji yang sah. Dari sini terlihat pola yang konsisten. Semua jalan haji, seberbeda apapun awalnya, akan bertemu di Arafah. Seperti semua perjalanan ibadah yang akhirnya diuji pada satu titik kesadaran yang sama. Maka, Arafah bukan hanya puncak secara spiritual, tapi juga puncak secara makna, yaitu tempat di mana agama yang sempurna itu dijalankan dalam bentuk yang paling sederhana, berdiri, berdoa, dan kembali kepada Allah dengan ketundukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.